Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengkilatkan daun tanaman hias kita, baik yang model keladi, model anthurium, ataupun yang sedang lagi booming sekarang, aglonema, seperti itu, pun seri rezeki. Ini daunnya kotor-kotor sekali karena dia letaknya di luar ruangan, kemudian bekas kita menyiramnya sehingga banyak debu dan kotoran, sehingga bisa menyebabkan jamur, sehingga pertumbuhan daunnya menjadi kurang sehat ataupun menguning seperti itu. Jadi bagaimana cara mengkilatkannya sekaligus supaya jamur tidak lagi nempel, kemudian menjadikannya subur sehingga daunnya menjadi rimbun, warnanya cerah dan mengkilat seperti itu. Jadi 3 fungsi untuk mengkilatkannya, sebagai anti jamur, kemudian untuk menyehatkannya. Jadi ada 3 fungsi seperti itu. Bagaimana cara dan bahannya kita sudah siapkan, cukup mudah sekali, dan di rumah kita masing-masing pasti ada seperti itu. Jadi langsung saja kita sudah siapkan. Yang pertama, untuk membersihkannya kita sudah siapkan untuk pencuci piring, terserah untuk mereknya. Ini kita bagi dua, untuk larutan A dan larutan B seperti itu. Kemudian untuk anti jamurnya kita pakai kunyit bubuk, bisa ditambah bubuk jahe sebagai anti jamurnya seperti itu. Ini kita beli yang sudah jadi bubuk, bisa juga yang masih berbentuk rimpang kita tumbuk seperti itu. Kemudian untuk mengkilatkannya adalah kita kasih susu supaya dia terlihat mengkilap. Kemudian terdapat juga banyak vitamin seperti zat besi, kalsium, zinc, A, C, dan D seperti itu, sama seperti manusia, terserah mereknya. Kemudian untuk vitaminnya kita kasih untuk B1, bisa berbentuk cair ataupun dari tablet seperti itu, terserah merek, bisa kita gunakan seperti itu. Untuk larutan yang terakhir, yang B nya, jadi untuk mengkilatkannya larutan kita jadikan satu vitamin B1 dan susu ditambah air. Kemudian untuk pembersihnya sekaligus anti jamur, cairan A kita kasih jeruk, pencuci piring, kemudian kunyit seperti itu. Jadi 2 wadah yang kita sudah siapkan. Kemudian untuk mengolesnya bisa dengan spons seperti itu. Ini sudah kita siapkan untuk wadahnya. Ini bisa gunakan spons untuk pencuci piring, ini bukan spons untuk cuci piring, ini bekas busa bantal, bisa untuk cuci piring, ataupun kalau misalnya ada lebih bagus gunakan spons piring, kemudian bisa gunakan kanebo untuk lap motor seperti itu ataupun mobil. Nah, kita tidak ada, jadi kita gunakan apa yang ada saja, bisa juga kain, tidak masalah, ataupun kapas seperti itu. Langsung saja kita buat untuk larutan pertama antara kunyit dan pencuci piring. Tuangkan untuk pencuci piring. Ini untuk anti jamur, dan ini sedikit saja kita gunakan, ini seujung sendok saja. Ini kita tambah air. Ini untuk pencucian pertama saja untuk larutan A. Ini fungsinya untuk membersihkan debu-debu dan jamur sekaligus. Kemudian nanti kita bikin larutan. Untuk larutan B, ini susu, kemudian vitaminnya, vitamin B1, terserah untuk mereknya. Kita larutkan terlebih dahulu. Ini sudah kita buka, kita larutkan, kita kasih air. Ini untuk terakhir, jadi untuk mengkilatkannya setelah kita bilas menggunakan kunyit dan pencuci piring untuk pembersihan debu dan anti jamurnya itu. Oke, langsung saja. Untuk ini nanti terakhir, ini jadi kita yang ini pertama untuk pencucian dan anti jamur terlebih dahulu.
Cara pengaplikasian cukup mudah, kita hanya oleskan saja ini untuk membersihkan debu dan sebagai anti jamur. Untuk pencuci pertama pembilas, kemudian kita tahan di bagian bawahnya. Biasanya jamur di bagian bawah kita bersihkan. Ya, untuk ini kita keringkan dulu. Ini vitaminnya kita bikin susu dengan vitamin B1 diminum kucing. Berarti obatnya enak, bisa juga untuk binatang, kucing untuk minumnya. Kemudian kita bisa aplikasikan pada aglonema. Aglonema lebih untuk daunnya tidak banyak seperti anthurium gelombang cinta yang bergelombang daunnya. Kalau untuk aglonema cukup mudah karena dia tidak bergelombang daunnya. Nanti sudah agak kering sedikit, nanti kita langsung vitamin B1 dengan susu untuk sebagai pangkilannya kita aplikasikan. Ini sudah bersih. Ini di seri rezeki sejenis aglonema juga. Kalau tanaman hias kita banyak, cukup repot juga ini. Ini sambil menunggu mengeringkan yang sudah kita lap, kita langsung ke hokeri. Contoh hokeri trio. Ini hokeri hijau, kita bersihkan sama kayak gelombang cinta tapi daunnya agak lebar. Ini jamur biasanya di bagian bawah. Ini bagian atas dan bagian bawah kita bersihkan semua. Jadi kalau menggunakan busa ini sudah menyerap untuk sabun beserta kunyitnya tadi, jadi sekali oles saja. Kalau untuk sekaligus kayaknya terlalu repot ini, jadi kita setiap hari saja satu pot biar tidak capek, soalnya terlalu banyak kalau tanaman hias kita banyak, jadi agak repot sedikit.
Ini sambil menunggu satu kering lanjut karena masih ada bekas kunyit beserta sabunnya tadi. Kalau menggunakan busa kecantikan mungkin banyak habisnya, kalau menggunakan ini tidak. Menggunakan kain juga bisa, asal yang agak lembut. Ini banyak debu karena bekas kena hujan, kemudian bekas kita menyiram. Jadi debu kena air, jadi dia bintik-bintik. Ini sudah agak mengkilat, jadi kita lanjut ke sini lagi sambil menunggu kering untuk yang lainnya. Ini sudah kita kasih pencuci piring, kemudian anti jamur, kita kasih kunyit saja. Ini sudah mengkilat. Belum lagi nanti kita kasih susu dengan vitamin B1 sebagai anti stres, kemudian untuk sebagai metabolismenya supaya dia menghasilkan daun yang banyak, kemudian akar yang banyak, jadi dia menjadi sehat seperti itu. Jadi susu dengan vitamin B1 seperti itu. So ini sudah agak kering. Kering, daunnya mungkin agak kuning karena dia tidak kita putar, jadi panas matahari, daunnya mengejar panas matahari jadi agak bengkok. Sebenarnya ini untuk ini dia harus di dalam ruangan, kemudian kalau misalnya di luar ruangan kita kasih paranet. Ini kita tidak kasih paranet. Kemudian kita tidak sering-sering untuk memutar potnya, jadi dia agak bengkok ke arah keluar, jadi dia posisinya mengejar matahari seperti itu. Ini satu lagi lubang cinta yang baru tumbuh dari hasil split, jadi tanam batang seperti itu. Kita bersihkan ya. Jadi sudah untuk tahap pembersihan menggunakan sabun, cuci piring dengan serbuk ataupun bubuk kunyit sebagai anti jamurnya. Langsung kita menggunakan larutan yang kedua, yaitu yang terakhir, susu dengan vitamin B1. Ini sudah encer. Untuk vitaminnya sudah larut. Kita pengaplikasiannya tambah saja sedikit karena agak kurang susunya. Bisa merek apa saja, ini untuk susu terserah. Intinya untuk menimbulkan kesan mengkilat pada daun, sekaligus memberikan vitamin B1 seperti itu. Ini sudah kita oleskan saja satu kali saja, ini karena sponnya ini, busanya ini banyak menyimpan air seperti itu.
sudah nanti dia mengering. Ini kalau jangan terlalu banyak menetes. Ini untuk aglonema. Caranya kita tahan di bagian bawah, kemudian bagian bawah kita tahan bagian atas seperti itu. Ini kita coba untuk tanaman seri rezeki, daunnya agak lebar-lebar. Sudah, sekarang kita ke aglonema hasil perquin, apa namanya, ini sudah selesai. Kita lanjut ke Hokeri. Kayaknya ini sudah kita cukupkan, sudah agak lama, jadi kita cukupkan sudah dulu. Tapi kita sudah bisa melihat hasilnya, sudah ada panen ini yang sudah kita cuci saja menggunakan pencuci piring dan bubuk kunyit. Sudah ada perubahan, sudah mengkilat, jadi debu-debu sudah tidak ada lagi. Mungkin ini saja tips ataupun tutorial dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara mengkilatkan daun tanaman hias kita seperti aglonema, anthurium ataupun seri rezeki, ataupun jenis keladian juga bisa. Yang penting ada tanamannya untuk kita bersihkan. Jadi kita bagi dua untuk cairannya. Yang pertama adalah air beserta bubuk kunyit, kemudian bercuci piring sebagai larutan untuk pertama kali kita aplikasikan. Untuk larutan yang kedua adalah susu dan vitamin B1 seperti itu, untuk mengkilatkan sekaligus untuk sebagai vitamin anti stres, sekaligus sebagai pembenah metabolisme daripada tanaman hias kita, jadi subur, daunnya rimbun, cerah, kemudian akarnya menjadi banyak, kemudian banyak terdapat anak-anakannya ataupun daunnya menjadi mengkilat segar, dan akar-akarnya juga bagus seperti itu, di luar daripada media yang kita tanam, karena di dalam pot itu berpengaruh sekali untuk medianya. Ini kucing minum bekas susu dan vitamin B1 nya. Mungkin ini saja.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Salam sukses.